tunggu ya, lagi milih filter. Ternyata bisa dipakein filter, aku baru tahu. Oke. Ini aja karena mukanya jadi mulus. Hai Alaya sayang. Oke, aku mau sharing sama kalian pengalaman aku. Karena aku baru selesai tes swab test. Jadi jujur aja ini bukan pengalaman yang enak sih menurutku. Alaya, bunda baru selesai tes swab buat corona. Terus bunda lagi mau sharing. Bukan nah, ini mami lagi sharing live. Oke. Bisa kak, tapi jangan lihat yang nonton biar filternya nggak hilang. Oke. Jadi ini soal swab test hari ini ya. Ada beberapa hal yang karena banyak orang yang masih belum ngerti gitu. Aku juga nggak ngerti tadinya. Tapi untuk ngurus swab test ini, pertama kamu harus register online. Kita harus register online. Aku lupa registernya di mana. Karena ada orang dari kantor yang kemarin sempat ngurusin. Nah, aku swab test karena sebentar lagi ini aku mau keluar dari Bali. Sebentar ada kerjaan. Untuk masuk ke dalam Balinya lagi ini kan kita wajib untuk menyertakan hasil swab test. Nah, makanya hari ini aku tes. Hasilnya akan keluar 3 hari lagi. Tes itu bisa berlaku 7 hari setelah hasil tesnya itu keluar. Jadi aku tadi tes di rumah sakit Udayana. Jujur aja aku agak kaget sih tadi, maksudnya pas aku dateng itu aku tuh masih belum kepikiran swab test tuh bakalan kayak apa. Aku emang selama ini nggak pernah mau ngeliatin gambar-gambar swab test, jadi aku nggak tahu sedalam apa dimasukinnya gitu. Terus begitu aku nyampe sana aku agak kaget karena banyak banget yang ngantri. Dan aku baru tahu kalau ternyata mereka tuh memang menjatahi satu hari 80 orang. Mulainya jam 10:30 pagi. Nah, dari 80 orang ini entah kenapa kita udah registrasi online, dikasih harinya untuk hari ini lah misalnya. Tanggal berapa nih sekarang? Lupa, 26. Itu kalian tinggal langsung dateng, kita registrasi ulang. Jangan lupa KTP-nya harus dibawa. Kalau misalnya kalian kesana tadi ada yang nggak bawa KTP terus disuruh pulang lagi, karena nggak bisa, percuma, datanya nggak bisa dicocokin. Terus agak ini sih, aku nggak tahu itu sistem dari rumah sakitnya apa bagaimana. Kalau cuma rapid test nggak bisa masuk Bali. Kalau cuma rapid test itu nggak bisa, nggak diterima, harus swab test. Emang peraturannya seperti itu. Terus begitu aku nyampe sana, jadi aku shock, banyak orang, oh my god. Sementara kan aku juga menjauhi kerumunan banget kan, tapi ya memang itu harus dijalanin. Di sana ada satu meja, dan mejanya tuh penuh dengan orang-orang yang ber-APD. Kita registrasi di sana, dicek temperaturnya. Itu pun kita nggak bisa sekali asal datang langsung ini saya atas nama ini, enggak. Mereka manggil kamu pakai nomor yang udah dikasih. Kayak aku tadi dapat nomor 31, berarti urutan 31. Oke, baby. Iya, oke. Nah, terus nyampe sana dicek temperaturnya, dan semua orang tuh pada nunggu, pada duduk di situ atau berdiri di situ gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa. Aku pikir kan oke, abis kita registrasi tinggal nunggu dipanggil nih masuk ke dalam. Ternyata kita nggak dipanggil masuk ke dalam. Masuk ke dalam sampai registrasi itu komplit. Jadi kayaknya mereka nunggu sampai 80 orang ini selesai, dan semuanya jadi kayak ketumpuk gitu loh orang yang nunggu di situ. Sesudah itu baru mereka tutup registrasi, terus mereka mulai ngasih barcode, baru pintunya dibuka, dan di dalam udah ada tim medis lain yang udah siap. Kita baru dipanggil masuk satu-satu berdasarkan urutannya lagi. Jadi it was a very long process buat aku untuk tes swab. Karena dari proses aku datang 1 jam, aku nunggu di situ dengan orang-orang lain, dengan 80 orang lain gitu. Terus masuknya sih sendiri-sendiri, dan aku nggak ngerti kenapa
Aku nggak ngerti, mungkin itu policy dari rumah sakitnya sendiri. Aku nggak tahu kalau dites di rumah sakit lain apakah seperti itu juga atau enggak. Tapi kemarin pengalaman orang dari kantornya Andrew, ada yang mesti ke Labuan Bajo. Dia bilang dia ke rumah sakit lain dan nggak ada antrian gitu, tinggal datang aja, tinggal langsung swab test. Jadi mungkin karena ini rumah sakit Udaya, ini rumah sakit yang cukup populer, mungkin mereka batasin seperti itu. Anyway, I don't understand. Masuk, tanganku tuh udah langsung dingin banget, langsung keringetan banget, karena aku baru ditunjukin ternyata dia kayak alat swabnya tuh sepanjang gini, gede banget. Terus orangnya bilang ditanya dulu udah pernah swab test atau belum, terus disuruh relax, terus ditanya kuping lagi hidungnya ada yang bermasalah apa enggak. Aku bilang aku ada polip di sebelah kanan, jadi aku di swabnya yang di sebelah kiri sini. Kenapa? Ya, filternya hilang. Tunggu, sorry, Andrew nelpon barusan. Tunggu ya, aku seneng. Hai Jace. Jason, tolong telepon Daddy dong, bilang mami lagi live nggak bisa angkat telepon. Tolong kasih tau Daddy ya sayang. Bentar. Tadi aku udah. Maaf ya, ini Andrew nelpon terus. I'm going to my room now, Mom. Bye-bye. I think I'm going to your room, Mom. Oke, bentar ya. Sarah, kasih tahu Daddy dong, tolong teleponin, bilang mami lagi live nggak bisa ngangkat telepon sayang. Nah, udah gitu, aku seneng pakai filter, soalnya ini lagi nggak makeup, cuma pakai Nadir Beauty. Bukan posesif, berarti ada yang penting, orangnya jarang nelpon soalnya. Nah, terus alatnya gede banget. Terus akhirnya aku di swab di sini, dan aku bener-bener kayak tanganku udah basah banget, aku nggak tahu ini bakal dimasukinnya sedalam apa. Terus akhirnya tiba-tiba dia masukin ke dalam sini, dan ini aku nggak bohong, aku shock karena ternyata dia masukinnya tuh kayak sampai jidat. Oh my god, dia nggak ada sakit, jujur ini nggak sakit, tapi perasaannya tuh nggak nyaman banget. Nggak nyaman sama sekali, kayak bener-bener otomatis kan apa, untung orangnya baik sih gitu, otomatis kan mataku langsung merem gini karena kan kita kayak gitu kan. Terus tapi begitu kita gini, terus orangnya lemesin. Aku jadi kayak tapi kayak, terus begitu aku tutup matanya dia bilang gini, buka matanya. Terus aku buka, nggak sanggup, kayak mau keluar air mata, terus aku langsung tutup lagi. Tapi nggak berani dimengkerutin lagi gitu. Jadi kalau dimengkerutin dia tuh kayak susah masuk karena dimasukin nyampe atas banget. Emang serius aneh itu rasanya. Namir seri apa ini? Yang French latte. Emang seaneh gitu. Dibilang sakit sih enggak. Terus abis itu begitu dikeluarin tuh langsung kayak kayak weird sensation aja. Aku swab dari mulut aja sakit, nggak kebayang kalau di swab dari hidung. Wah, aku nggak tahu deh. Kalau menurutku malah di mulut kayak lebih sakit nggak sih? Mau muntah nggak sih kayaknya? Sumpah ngeri bayanginnya aja kak. Emang seenggak enaknya itu. Dan saat itu yang ada di pikiran aku cuma langsung, man, ini nggak mungkin sih kalau anak-anak. Karena tadi ada yang DM aku nanya, kak aku rencana mau ke Bali sama anakku, gimana nih untuk swab testnya, pengalamannya. Aku jujur, I wouldn't do that to my kids. Kayak aku nggak bisa ngebayangin anak-anakku duduk dan dimasukin cotton bud segede gini sampai ujung kepalanya sini tanpa ini sih, tanpa nggak sakit, jadi nggak perlu dibius juga. Cuman anak-anak kan nggak mungkin ya, kita aja orang tua takutnya setengah mati. Saya besok mau tes kak, tapi setelah dengar ceritanya saya takut. Tapi jujur nggak perlu takut karena nggak ada sakitnya. Cepet banget, dia naik itu cepet banget ke atas, kayak sambil diputer-puter gitu lah, kayak terus dinaik, terus tarik ke bawah lagi, udah. Tapi memang naiknya panjang sampai sini. Dan aku nggak ngerti apa semua orang seperti itu, tapi aku langsung pilek. Tapi temenku kok 2 kali ya kak, dia dihitung sama di mulut B2 dia swab di Jakarta. Di sini sih tadi aku cuma sekali. Tadi aku nanya nggak di swab di tenggorokan, kata dia enggak, ini aja cukup. Aduh, aku langsung sakit kepala ini.
kena otak ya, enggak lah, mudah-mudahan jangan. Tapi memang langsung meler, aku nggak ngerti kenapa. Sampai sekarang tuh kayak ini udah agak mendingan, tapi aku sekarang langsung bindeng. Udah gitu tadi selama di jalan tuh kayak meler aja terus gitu, kayak nggak enak. Ada biayanya di rumah sakit Udayana tadi. Setahu aku di setiap tempat itu biayanya berbeda-beda. Di rumah sakit Udayana tadi 900.000 satu orang. Nah, nunggu hasilnya itu 3 hari katanya. Nanti bisa diambil. Aku swab test di Perth, nggak sampai separah itu. Baby aku 7 bulan juga ikut di swab. Kalau di Perth kayak gimana memang swab testnya? Aku nggak ngerti juga seharusnya. Aku pikir tuh bener-bener cuman sampai sini doang, kayak cuman dimasukin, terus nyampe sini doang, terus diambil cairan dari sini. Ternyata memang enggak, ternyata memang nyampe dalam-dalam. Aku sama asistenku tadi, dan asistenku kan nanti ikut ke Jakarta, jadi dia harus dites juga. Itu dia sampai bilang, sampai kepala ya kak masuknya? Kata dia. Aku bilang, nggak mungkin sih, emang ini ada rongga masuk kepalanya. Iya, papaku juga langsung pilek. Oke, that's good to know, karena berarti bukan aku doang. Hasil 3 hari, aku udah jawab, biaya udah jawab 900.000. Dan mereka nggak terima card ya, jadi pembayarannya harus cash. Aku juga nggak ngerti kenapa. Mahal banget kak. Emang mahal sih, emang menurut aku itu mahal. Tapi di tempat lain, rumah sakit lain setahu aku ada yang lebih mahal lagi. Kalau nggak salah ada yang sampai 1,4, 1,7 gitu ya. Kan nanya habis mandi bukan? Ya dong, ini aku sampai rumah langsung rambutku langsung aku keramasin semuanya, nggak berani nyentuh apapun. Jadi setelah dimasukin gitu jadi kebuka. Kayaknya iya, emang berasanya seperti itu. Jakarta 2,4 juta. Oh my god. Kenapa pilih di rumah sakit Udayana? Karena aku kan ke Jakarta nih untuk urusan kerjaan, dan yang ngurusin ini semua kan udah dari pihak klien, jadinya aku ngikut aja. Bener langsung pilek, saya udah 3 kali swab, nggak masuk ke dahi, mbak, masuknya ke nasofaring. Nasofaring itu di mana lagi? Aku itu pelajaran biologiku agak-agak ya. Karena Bali udah rame atau belum? Biasa aja sih, karena aku selama ini keluar ya kayak biasa aja. Semoga hasil negatif, amin. Amin. Fungsinya swab apakah kau sengeri gitu? Jadi setahu aku rapid test itu, kalau nggak salah nih ya, jangan, ini bukan fakta, kalau ini cuman seingat aku doang, rapid, ini kan gak enak sekarang ngomong tuh kayak pilek. Rapid test itu 30% kalau nggak salah akurasinya, tingkat akurasinya. Sementara kalau swab test ini akurasinya katanya sih tokcer banget, emang akurasinya tinggi. Tuh Surabaya swab test 1,8 juta. Salvox sama lipstiknya Namir Beauty. Oke, gimana ya kalau hidungnya sensitif, bisa bersin-bersin terus nggak beres? Aku bersin-bersin langsung pilek. Mungkin ada pengaruh karena hidung kan kemasukan barang asing, terus secara otomatis nggak sampai kepala karena saluran hidung kan langsung ke mulut. Iya, setahu aku gitu, dia masuk. Cuman memang rasanya tuh nyampe atas situ loh ternyata. Mungkin makanya kalau kita sakit sinus, kalau kalian punya sinus itu kan sakitnya sampai ke kepala sini kan. Karena nyambung semua nih di sini. Aku juga. Udah deh, lebih baik kalau memang kalian nggak perlu banget ya nggak usah. Dalam-dalamnya nggak ke atas kanan, tapi ke bagian bawah. Iya mungkin ya. Tapi rasanya ini sensasi yang aku rasain. Kalau pergi-pergi pulangnya mandi wajib dong. Kalau di Jepang sama pakai cotton bud yang panjang. Itu sakit cuma pas ditusuk aja, selebihnya akan reda dengan sendirinya. Aku kok nggak ngerasa sakit sama sekali ya. Buat aku nggak sakit. Tapi lebih ke rasa aneh aja, pokoknya itu kayak sensasi yang sebelumnya nggak pernah kita rasain. Setelah swab test ada pantangan? Nggak ada.
nggak ada pantangan apa-apa. Kalau di Belanda mahal, ada yang sampai 2 juta. Wow. Kak, gimana tanggapannya tentang video yang lagi viral? Aku tidak mau memberikan tanggapan apapun soal itu karena aku juga di rumah aja. Jadi kalau toh keluar juga keluarnya di sini-sini aja. Jadi aku memang tidak tahu menahu dan aku tidak mau mengomentari hal yang aku tidak tahu. Oke. Di RSPI aku kena 3,6 juta. Iya, bener. Jadi kalau masuk Jakarta itu kita cukup pakai rapid test atau blood test ya, ada beberapa jenis sih tesnya. Jadi justru tes ini tuh aku lakuin untuk nanti kembali ke Balinya lagi. Kan sekarang nih aku tes, hasilnya 3 hari lagi keluar, berarti tanggal 29. Tanggal 30-nya aku ke Jakarta. Di sana cuman kayak 2-3 hari. Aku pulang, aku masih bisa pakai hasil swab testku yang ini gitu. Jadi aku nggak perlu swab test lagi karena dia berlakunya 7 hari setelah hasil tesnya keluar. Aku juga nggak ngerti kenapa. Aku tadi nanya 7 hari dari aku mulai tes atau setelah hasil tesnya keluar gitu. Jadi memang kebijakan kotanya masing-masing ya gitu. Dan memang setahu aku Bali saat ini untuk bandara tuh cukup strict banget. Keluar masuk tuh suratnya harus lengkap banget mau masuk Bali. Kemarin asistenku bilang ibunya baru pulang dari Jakarta, terus dia nyampe sini, begitu nyampe ke Jakarta sih nggak kenapa-napa, biasa aja gitu nyampe airportnya. Tapi begitu dia balik ke sini lagi, prosedurnya banyak banget. Nyampe airport Bali sampai jarak yang ke apa tuh namanya, mau ngambil bagasi. Iya benar, bagasi. Sorry ya, aku masih nggak enak hidungnya jadi agak nggak bisa konsen. Untuk ngambil bagasi aja tuh prosedurnya kayak agak banyak, kayak dibatasin dulu kayak apa, dan ditanya semua sampai surat kesehatan. Di luar ini aku juga perlu ngurus surat kesehatan ke desa. Jadi nanti setelah hasil swabnya keluar, aku harus bikin harus lapor lagi ke desa. Desa harus mengeluarkan surat kesehatan lagi apa berdasarkan hasil swab ini, dan itu juga diperlukan banget untuk nanti pulang ke Bali lagi. Wow, di Palembang sampai 4,5 juta. Bedaknya pakai produk Namir. Aku nggak pakai bedak, ini belum pakai apa-apa. Iya benar, langsung pilek. Kalau ada sinus gimana, bisa mimisan nggak kan Nana? Enggak, aku nggak tahu. Tapi yang jelas sebelum di swab itu ditanya sih sama orangnya ada masalah nggak di hidung. Makanya tadi aku bilang yang aku di kanan ada polip. Seingat aku sih, aku bilang ada polip. Makanya akhirnya dia bilang oke, berarti saya swabnya yang di kiri aja. Begitu. Tergantung yang nyolokinnya Kak. Temanku kemarin sampai sakit banget. Serius? Aku udah wanti-wanti sih sama orangnya dari sebelum dia mulai. Aku kayak please pelan-pelan banget. Orang aku disuntik aja nangis. Kak Andrew gak swab test karena dia gak ikut ke Jakarta kali ini. Oke, kalau begitu nggak seketat itu kenyataannya. Kalau aku sih berharap memang aturannya diberlakukan sih. Maksudnya aku dengar airport di Bali memberlakukan harus swab test itu aja kayak oke, maybe it's for the best juga kan. Oke, kalau sudah tidak ada yang nanya lagi, pakai surat pengantar kerja juga nggak Kak selain keterangan sehat dan tiket? Setahu aku nggak ya. Kalau surat pengantar sehat pengantar kerja, kalian kalau kesini mau liburan juga bisa, tapi ya itu harus swab test dulu, nggak perlu kerja di sini. Terus kalau terpaparnya nanti di Jakarta gimana ya Kak? Bakal dites lagi nggak pas sampai? Itu dia yang ku juga nggak mengerti. Jujur aja ya, aku karena udah 3 bulan ini di rumah, mau ke Jakarta juga deg-degan. Orang aku di sini aja deg-degan gitu. Cuman aku juga nggak ngerti, mereka nggak require tes lagi sih. Yang penting begitu masuk, tesnya harus berlaku selama 7 hari terakhir. Jadi masih valid. Doain ya, semoga nggak kenapa-napa. Semoga
hasil tesnya negatif karena kan kita nggak pernah tahu ya kalau kita nih carrier atau bukan, kita nggak pernah tahu kita positif apa enggak. Banyak banget yang bisa baik-baik aja tapi ternyata positif, so you never know. Total semua biaya swab berapa? Kita berdua 1,8 juta. Kak, aku bingung mau beli French latte atau Iconish. Aku suka yang warnanya soft. Kalau suka yang warnanya soft berarti French latte. Kakak cantik, aku order kemarin produknya Namir, memang bagus banget ternyata. Thank you so much, seneng dengernya. Itu cotton budnya kering atau ada rasa-rasa basahnya? Kayaknya kalau udah masuk ke dalam aku udah nggak bisa bedain deh. Cuman pas dia keluarin kering. Dia kan taruhnya di dalam plastik masih steril gitu. Jadi pas dia keluarin di depan kita ya, I don't know, I didn't touch it. Duh, 2 orang temanku cerita kesakitan semua pas di swab. Tadi sih asistenku bilang juga agak sakit kata dia gitu. Cuman aku mungkin rasa takutku terlalu tinggi. Jadi aku tuh bener-bener mukaku udah gak jelas. Aku nyampe gitu. Jadi kayaknya jantungku berdebar lebih kencang daripada rasa sakitnya. Lebih besar rasa takutnya. Jadi kayak gak terlalu ngaruh juga. Gak berasa sakit beneran. Mungkin minta aja sama orangnya tolong pelan-pelan, tolong hati-hati. Cuman aku gak rekomen untuk anak kecil. Beneran kasihan, gak tega aku. Gak bisa rapid aja ya kalau mau ke Bali. Gak bisa. Pemerintah sini, even aku yang ibaratnya aku nih warga Bali, aku udah tinggal di Bali selama hampir 11 tahun terakhir aja, masuk sini aku tetap harus swab. Penduduk aja swab. Yang penting dokumennya lengkap. Yes. Kayaknya hidungnya gatel sih enggak ya, cuman kayak jadi kayak ini kayak berongga gitu loh di sini, terus jadi kayak sini ikutan mampet, terus ini ikutan kayak berongga, mampet tapi meler, kayak aneh deh. Ular ketemu enggak. Amin, semoga sehat, dilindungi di Jakartanya juga, tetap jaga protokol ya kak. Amin. Aku selama 1-2 bulan ke depan tuh kayaknya bakalan ada beberapa kali bolak-balik ke Jakarta. Jadi tadi aku keluar dari sana tuh aku langsung stres. Oh my god, if I have to do this for the next 2 months again and again, I think I'd go crazy. Hasil swabnya 3 hari. Nah, sekarang tinggal di Bali untuk seterusnya ya. Hopefully. Oke, jadi aku udah curhat. You are so positive, that's why you didn't feel the pain. Oh, thank you so much. Tapi I don't think that's what happened. I think no matter how positive you are, if they stick that thing inside you, you'll feel it. Anakku 1 tahun harus disuap dan sampai sekarang masih agak trauma kalau dipegang orang lain. Ya itu dia, aku agak gak ngerti kenapa ya anak kecil. Because it is scary. Ini menakutkan loh disuap itu. Lihat cotton budnya aja menakutkan, dan dimasukinnya begitu juga menakutkan. Kenapa anak kecil gak diberi keringanan ya? Sekarang yang terbaru malah swabnya ada yang dari dubur karena sudah banyak virus COVID yang ditemukan di lambung dan usus besar. Kalau dari dubur berarti di anestesi dulu? Enggak juga ya, kan kayak di kolonoskopi juga ada beberapa yang enggak di anestesi. Hasil tes buat travel naik pesawat ya? Yes, benar sekali. Nanti di share ya tripnya kalau bisa ya, mudah-mudahan. Soalnya aku juga bakalan jadi my first flight, my first trip. Ini asumsi kalau hasil tesnya negatif, amin. Kak, kalau cuma transit beberapa jam apakah harus diswab? Aku rasa kalau misalnya transit beberapa jam enggak. Tapi kalau kalian keluar imigrasi Bali, kalau kalian keluar pintu Bali, itu yang harus diswab. Oke. Aku fans beratnya Namir Beauty. Thank you. Ya udah guys, itu aja. Aku cuma pengen sharing. Kalian ada yang mau ditanyain lagi apa enggak? Kuteksnya yang ini copot, sorry ya. Ini kuteksnya
Aku nggak tahu warnanya apa. Coba kalian bisa tanya sama DL Nails official, mereka bisa kirim kemana-mana kok. Ini aku pasang sendiri. Bisa pilih warna, nanti tinggal dia kirim ke rumah kamu, terus dia kasih sama lem-lemnya, terus tinggal kamu tempel sendiri gitu. Gimana kak supaya tetap bisa jaga mood ceria? Oke, berarti kita ganti topik ya. Udah selesai ngomongin swapnya ya. Aku gak selalu ceria kok, trust me. Aku itu malah banyak sering moody sebenarnya orangnya. Sering ya, kalau kadang-kadang kayak moodnya suka hilang aja gitu. Jadi sebenarnya memang gak selalu ceria juga. Cuman kan aku gak mungkin setiap kali aku lagi moody terus aku harus ngepost, terus bikin kalian ikutan bete buat apa juga gitu. Tapi aku usahain kalau moody ya gak kepanjangan. Dan harus ada alasannya. Kemarin aku swab kemarin setelah dimasukin ke hidung terus dibengkokin ke bawah. Oh iya karena dia masuk ke sini. Ya udah, aku mau. Sarah, you wanna say hi? Hi. Ya udah aku mau main sama anak-anak dulu. Have a good day guys. Doain aku semoga hasil swabnya ini baik-baik aja. Semoga sehat-sehat terus semuanya. Kalian juga sehat-sehat terus. Sarah bilang have a good day. Have a good day. Bye, stay safe everyone. Aku save ya live-nya. Bye.